Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan lewat program Taburai Injil kelas Sisiapen Selatan edisi tanggal 17 Maret 2022. Bagian pembacaan firman Tuhan yang dipilih pada tanggal 17 Maret 2022 terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Roma pasal 10 pada ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan tetapi juga memahami akan kebenaran firman Tuhan yang sebagai orang percaya adalah penuntun dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari. Supaya di sepanjang perjalanan kehidupan kami percaya hanya kepada Tuhan dan kami memberi diri serta harapan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapa, di hari ini kami juga akan belajar dari sebagian kecil firman kebenaran-Mu. Kami minta Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya lewat firman Tuhan ini kami kuat dalam menjalani hidup dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada di hadapan kami. Lebih daripada itu, kami terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami selaku umat dan para hamba-Mu di sepanjang hidup di tengah-tengah dunia ini. Lalu kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang terpilih dari Kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 yang berkata kepada kita demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita berada dalam kesakitan, kita mencari berbagai alternatif supaya kita keluar dari penderitaan, kita keluar dari kesakitan tersebut. Biasanya hal-hal yang sering kali kita dengar di sekitar kita itu menjadi sebuah pegangan bagi kita untuk mencari solusi keluar dari penderitaan dan kesakitan tersebut. Kita lebih percaya tentang apa yang kita dengar yang ada di sekitar kita untuk membawa kesembuhan dan melepaskan kita dari penderitaan dibanding kita percaya kepada Tuhan. Di hari ini kita berbicara tentang iman. Karena itu tema kita berkata demikian. Iman timbul dari pendengaran. Iman adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Karena iman adalah wujud dari kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu tidak hanya sebatas dengan kata-kata. Tetapi percaya kepada Tuhan itu ditunjukkan di dalam sikap dan perbuatan kita. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 yang berkata, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu apa itu iman? Sebuah pertanyaan yang diberikan kepada kita yang setia mendengarkan firman Tuhan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kata Ibrani 1 ayat 11. Lalu bagaimana seseorang dapat memiliki iman kepada Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita teringat kembali dengan peristiwa penampakan Yesus Kristus kepada para murid-murid tanpa Thomas. Di mana murid-murid menyampaikan kepada Thomas tentang apa yang mereka lihat, namun Thomas tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh teman-temannya tersebut. Nah, karena itu Thomas berkata bahwa sebelum aku melihat bekas pada paku tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, jawab Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ucapan Thomas ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang timbul itu karena melihat, bukan karena mendengar. Dia ingin menyaksikan sendiri bukti dari apa yang dikatakan para murid yang lain. Nah, hal ini tentu berbeda pandangannya dengan Rasul Paulus yang terungkap dalam teks pembacaan kita di hari ini yang berkata iman timbul karena pendengaran. Maksud daripada Rasul Paulus adalah menyampaikan kepada kita pentingnya kita mendengar. Pentingnya kita percaya kepada Tuhan tentang pendengaran yang kita dengar itu.
Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Rasul Paulus berkata berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dia alami. Bagaimana kita mengetahui Rasul Paulus bertobat dalam perjalanan ke Damsyik untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam keadaan itulah ia mendengar apa yang terjadi pada mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan ia adalah salah satu bukti bagaimana kemahakuasaan Allah berlaku atas dia. Dan iman dia adalah sebuah keyakinan yang memberikan kepadanya kesembuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, iman adalah suatu keyakinan terhadap ucapan atau perkataan firman Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lewat firman Tuhan, lewat pendengaran pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu menunggu bukti. Tapi lewat pendengaran itulah kita harus percaya akan perkataan Yesus Kristus. Sebab lewat perkataan Yesus Kristus dan lewat pendengaran kita, lewat percaya kita kepadanya, maka apapun yang menjadi harapan kita akan kita dapatkan. Karena pendengaran kata firman Tuhan tadi menimbulkan iman, maka melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk setiap saat memberi waktu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Teristimewa bagi kita selaku orang-orang percaya di dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Kini kita sudah ada dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Dan kita ada pada perayaan Minggu Sengsara yang ketiga. Mari kita menghayati. Mari kita memaknai kesengsaraan Yesus. Mari kita memberi diri untuk terus hidup mendengar apa kata firman Tuhan. Tapi tidak sebatas itu. Lalu melakukannya dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Sebagai umat yang dipanggil dan terpilih dalam melanjutkan amanat Allah di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan perenungan lewat sabda kebenaran firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17 yang terus mengingatkan kami bahwa iman timbul dari pendengaran, agar kami menjadi orang-orang percaya yang terus setia mendengarkan firman Tuhan, agar kami orang-orang percaya yang setia melakukan firman Tuhan, hingga dengan demikian kami terus diberkati oleh Tuhan di sepanjang hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan, semua yang mengerjakannya, BPK Klasik Yapen Selatan. Biarlah lewat media ini banyak orang semakin percaya kepada Tuhan, banyak orang diberkati oleh Tuhan, tetapi terlebih banyak orang menyaksikan mujizat dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak untuk kesempatan waktu dalam pemberitaan Injil ini. Biarlah lewat program Tabura Injil, banyak orang akan terus menaruh harapan hidup mereka hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami. Berkati kami sepanjang perjalanan hidup kami di perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Supaya kami tetap teguh dalam iman kami. Percaya sungguh kepada Tuhan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Amin. Demikian edisi program Tabura Injil tanggal 17 Maret 2022. Kiranya lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu pemirsa diberkati oleh Tuhan. Shalom.